berdasarkan informasi tidak benar, yang disampaikan juga tidak benar. Bab 518. Henry, Carson dan Ferdian sebelumnya adalah teman sekolah dan hubungan mereka tergolong baik. Yang berarti Henry kemungkinan besar tahu hubungan dia dengan Carson dan Ferdian. Sudah tahu hubungan dia dengan mereka. Henry kenapa masih melakukan hal keterlaluan itu padanya? Memikirkan hal ini, Arila ingin sekali mengambil pisau lalu membegal Henry. Seperti peribahasa, tidak boleh membuili istri teman. Orang yang membuili istri teman adalah seseorang yang tidak baik. Carson tidak seharusnya kenal dengan orang seperti itu. Tiba-tiba, Arila kepikiran dengan desain yang diberikan Henry kepadanya. Kalau Henry kenal dengan Carson dan Ivan, berarti desain yang ada di tangannya itu bukan ia gambar sendiri, melainkan dia mendapatkannya dari Carson atau Ivan. Kalau dia ingin mencuri, seharusnya ia mencuri desain milik Ivan. Karya Ivan kalau dijual keluar harganya akan sangat tinggi. Mencuri karya milik dia tidak akan dapat buka harga yang tinggi. Sedangkan baju pengantinnya yang didesain untuk dirinya sendiri tidak ada merek. Kalaupun dijual juga tidak dapat dijual dengan mahal. Henry mengambilnya untuk apa? Kecuali dia adalah seorang psikopat. Arila menghentikan langkahnya, lalu melihat ke arah Carson dan bertanya, "Carson, tadi siang kamu bilang kamu sedang sibuk. Itu karena mau ketemu dengan Henry?" "Bukan mau ketemu dia. Hanya saja tadi setelah menyelesaikan pekerjaannya, tanpa sengaja bertemu dia. Katanya dia sedang menunggu rekan kerja perempuannya. Tak disangka, teman kerja perempuannya itu adalah kamu," jawab Carson sambil mengelus kepala Arila. Kalau saja Carson tahu sejak awal rekan kerja perempuannya Henry adalah Arila, tidak perlu Henry yang pergi mencari. Carson pasti akan langsung dengan cepat pergi mencarinya. "Aku dan dia hanya sebatas teman kantor," kata Arila. Mungkin ia takut Carson dapat melihat apa yang dilakukan Henry padanya. Arila bahkan tidak melihat ke arahnya saat berbicara. "Hubungan kalian, kalau bukan teman kantor, memang mau hubungan apa lagi?" Carson menarik ujung hidungnya, memanjakannya lalu memeluknya. "Arila, janji sama aku, kamu akan terus bersamaku sampai tua." "Aku pasti akan terus bersamamu sampai tua. Kalau tidak bersamamu, mungkin kamu bisa mengampuni aku. Tapi anak-anak tidak akan bisa mengampuniku." Arila menarik tangan Carson dan menempelkan pada perutnya dan tersenyum tipis. "Bisa hamil anak kita lagi, aku sangat senang." "Bodoh," kata Carson dan menundukkan kepalanya untuk mencium kening Arila. Arila membalikkan kata-katanya. "Kamu tuh yang bodoh." Carson tidak membalasnya lagi, lalu membawanya masuk ke mobil. Dia juga ikut masuk ke dalam mobil dan memeluknya. "Kamu tidur dulu. Nanti kalau sudah sampai rumah sakit, aku akan bangunkan kamu." "Carson, aku gak mau kerja lagi di kantor PM." Pekerjaan bagi Arila sangat penting, tetapi baginya Carson dan keluarga ini jauh lebih penting. Dia sadar di sampingnya ada sebuah bom yang akan kapan saja bisa meledak. Arila tidak bodoh, masih dengan sengaja membiarkan orang lain meledakkan bom itu. Kalau saja terjadi sesuatu, bagaimana dengan anak pertamanya? Bagaimana dengan Carson? Dan bagaimana anak yang ada di kandungannya?
Waktu yang seperti ini, ia tak lagi sendiri. Apapun keputusan yang akan diambil, ia tetap harus memikirkan mereka terlebih dahulu. Tidak boleh sembarangan. Tidak bekerja di kantor PM memang akan menjadi sebuah penyesalan baginya. Tetapi dia masih bisa mencari pekerjaan lain untuk menggantinya. Tetapi keluarga dia dan Carson tidak ada yang bisa menggantinya. Carson mencium keningnya lagi dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu berdiam di rumah saja. Jaga kandunganmu. Mau kemana jalan-jalan, aku akan menemanimu." Arila tidak pergi bekerja adalah suatu hal yang bagus. Tetapi dia seseorang yang gila bekerja. Tiba-tiba mengeluarkan ide untuk tidak bekerja. Carson mau tidak mau menjadi curiga. Apakah dia tahu sesuatu? Tetapi melihat kondisi saat ini, sepertinya tidak banyak orang yang tahu tentang Fernando yang beberapa tahun lalu tidak meninggal. Ditemukan oleh Ferdian dan berita kasus pembunuhannya. Hanya Carson dan Ferdian yang tahu. Juga Henry dan beberapa anak buah lainnya. Presentasi Arila tahu tidak terlalu tinggi. Arila bercanda dan berkata kepadanya, "Kamu tidak akan membenciku karena aku tidak bekerja dan memintamu untuk menghidupiku. Aku suka." Perkataan Carson terpotong karena bunyi telepon yang masuk. Dia tersenyum minta maaf kepada Arila, lalu segera mengangkat telepon. "Bagaimana?" Terdengar suara asisten Henry. "Tuan Carson, sudah ketemu orang yang menyebarkan foto di internet kemarin. Dia tinggal di sekitar pelabuhan, sering berada di daerah situ. Kemarin malam, dia kebetulan sedang keluar, lalu tidak sengaja mengambil foto itu." Carson terdiam lalu bertanya lagi, "Apakah masih ada informasi lainnya?" Henry menjawab, "Aku masih akan menyuruh beberapa orang untuk lanjut melakukan pemeriksaan tentang orang ini, untuk melihat apakah dia dibayar oleh orang lain, atau mungkin semua bukti sudah dibeli oleh pembunuhnya." Carson memberikan jawaban yang sangat singkat. Setelah mematikan telepon, Carson membenarkan kacamatanya. Arila langsung mengelus punggungnya. "Aku sudah tidak apa-apa. Kita tidak perlu ke rumah sakit lagi. Kamu pulang beristirahat saja." Pekerjaan Carson sangat sibuk, mengkhawatirkan masalah grup SS yang begitu besar. Masih harus membagi waktu untuk menjaganya lagi. Arila merasa tidak enak hati. "Gak boleh, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk cek. Kalau saja bayi berani membuatmu sakit lagi, aku akan memukul bokongnya." Carson tidak menginginkan anak lagi. Dia tidak ingin melihat Arila menderita. "Kamu yakin rela?" Melihat Carson yang memanjakan anak perempuannya, ia tahu kalau dia adalah ayah yang baik. Dia tidak akan rela memukul anak-anaknya. "Baby, kalau sampai berani membuat ibu kesakitan, kamu lihat aku rela atau tidak?" Carson memeluk Arila. Dia sangat khawatir. Dia ada perasaan yang tidak enak. Khawatir cepat atau lambat Arila pasti akan mengetahui masalah Fernando. Karena kekhawatirannya ini, siang ini dia duduk dengan tidak tenang. Otaknya kosong. Hal yang terpikirkan setiap kali adalah Arila. Memikirkan suatu hari Arila mengetahui masalah Fernando. Dia harus berbuat apa agar masalah ini tidak menyakitinya. Tentu saja,
Sebelumnya, dia harus berusaha untuk mencegah agar masalah ini tidak terdengar sampai ke telinga Arila, walau tidak tahu apakah benar akan menyakitinya atau tidak. Melakukan tes kehamilan di rumah sakit, dokter memberitahu mereka, tubuh ibu dan janin sangat sehat. Kedepannya hanya perlu 2 minggu sekali datang ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan lagi. Arila berterima kasih kepada dokter, lalu melihat Carson yang nervous dan tertawa. "Kamu lihat, kamu nervous banget. Aku kan bukan hamil untuk yang pertama kalinya. Aku sudah berpengalaman. Kamu tidak perlu khawatir." "Aku nervous karena istriku. Memang ada yang berani mempunyai pendapat lain." Carson membawa Arila duduk di sebelah kirinya, di depan mobil. Ia berencana menyetir sendiri untuk mengantarnya pulang. Katanya di pelabuhan ada kasus pembunuhan. Kepala korban sampai terputus. Bayangkan kematiannya begitu sengsara. Ya ampun, membayanginya saja sudah sangat menyeramkan. Dari sebelah ada 2 orang laki-laki yang melewati mobil mereka sambil berbicara. Arila sudah mendengar berita ini seharian. Tapi kali ini yang ia dengar jauh lebih parah daripada yang didengar dari tadi pagi. Tadi pagi hanya bilang seluruh badan korban penuh dengan luka. Tetapi sekarang kepala korban sudah terputus. Inilah yang dinamakan informasi yang disebarkan dari satu orang ke orang lain. Tidak sesuai. Tidak tahu terakhir akan disebarkan seperti apa.